Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Ini merupakan penjelasan yang lebih konkret lagi. Kalau tadi saya katakan teori hukum sebagai perintah itu juga kita sebut sebagai orthodox jurisprudence. Nah, di orthodox jurisprudence itu betul tadi saya katakan 100% kalau saya boleh memberikan bobot ini ya. Bobot untuk orthodox jurisprudence itu 100%, 100%-nya adalah rule and logic. Jadi law itu adalah rule and logic itu 100%. Di luar itu tidak disebut sebagai hukum. Nah, kita bergeser ternyata apa yang diyakini selama abad 18-19 ini ya, bahwa hukum itu hanya sebagai peraturan, itu tidak kemudian diiyakan terus. Karena apa? Bahkan penggunaan atau penegakan ini seringkali menimbulkan dampak yang sifatnya itu dehumanisasi, tidak memanusiakan manusia, atau di situ ada downgrade terhadap manusia. Jadi manusia mengalami dehumanisasi karena apa ya? Dianggap penegakan hukum itu tidak menghadapi manusia, tapi menghadapi seperti objek yang sifatnya itu serba deterministik dan juga serba mekanistik. Ini yang kalau kita hanya berpijak bahwa hukum itu sebagai peraturan. Karena ketika kita bicara tentang hukum sebagai peraturan, nanti proses peradilannya ya seperti mesin otomat saja sebenarnya. Jadi ketika kita sudah tahu ini misalnya ada fakta hukum berupa perbuatan hukum, pencurian misalnya, oh ini ada melanggar 362, oh ini sudah ya pasti sudah melanggar, ada unsur-unsurnya memenuhi ya. Perbuatan itu memenuhi unsur-unsur pasal 362, oh berarti Anda mencuri, berarti Anda harus dihukum, berarti Anda harus dipenjara, dan seterusnya. Ini mindset yang kalau kita legal positivistik. Tapi ketika misalnya tidak legal positivistik, kita perhatikan persoalan behavior, kita akan lihat ini terjadi di mana, betulkah itu dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat setempat, atau tercela oleh agama dan seterusnya, kita harus lihat dulu. Misalnya persoalan contoh ini ya, di perdesaan di desa Jawa, ya, daerah-daerah Jawa itu masih kita temukan kalau ada orang yang punya sawah itu memanen padi, memanen kacang atau memanen kapuk ya, seperti dulu pernah terjadi di Batang, itu jadi masalah besar. Itu ada masyarakat yang miskin ya, mbok-mbok mungkin juga yang lain lah ya, itu yang istilahnya itu ngasak. Ya, ngasak itu apa? Mengambil sisa-sisa hasil panen yang tercecer, bukan berarti yang masih berdiri tegak kemudian belum dipotong, nah itu sudah pencurian. Nah ini pencurian kalau itu, ini yang tercecer, dan itu diketahui oleh para pemilik lahan atau pemilik sawah, diketahui itu, dan itu sudah jadi kebiasaan, maksudnya ya perilaku seperti itu dianggap lumrah ya di suatu daerah tertentu. Nah, ketika misalnya kita ya, karena 362 itu kan bukan delik aduan, tapi delik biasa. Jadi ketika misalnya polisi mengerti, oh ini sawahnya Pak Suteki kok, misalnya ada ini Pak Arif dan lain-lain orang miskin kok mengambil sisa-sisa panen ini di sini, bagaimana ini? Kalau kita mengacu pada 362 dan itu bukan delik aduan, maka polisi bisa langsung itu menangkap orang itu, tertangkap basah bahkan di situ. Orang tertangkap tangan, tertangkap basah. Langsung bisa membawanya, bisa menyidangkannya atau mulai melakukan penyelidikan sampai kemudian penyidikan, menetapkan sebagai tersangka, semua terbuka. Itu kalau kita berprinsip pada 362, hanya kita berpikir hanya hukum sebagai perintah, sebagaimana tadi hukum hanya peraturan dan logikanya. Tapi ketika kita misalnya, oh iya polisi, oh betul, memang ini 362 terpenuhi, tetapi kita kaitkan dengan fakta yang di lapangan. Oh, ternyata masyarakat tidak menganggap itu sebagai perbuatan tercela.
Nah, apakah Anda juga karena dengan pongahnya misalnya ada seorang polisi langsung ngambil, ya, seorang polisi Anda langsung ngambil dia, menahannya, menangkapnya, memprosesnya, membuat BAP sampai kemudian menuntutnya di pengadilan? Nah, ini saya kira sesuatu yang tidak adil. Maka dalam hal ini law and society, khususnya hukum progresif, hadir untuk apa? Kita mencari keadilan yang substantif, bukan hanya keadilan yang prosedural atau formal. Nah, tadi saya katakan itu ortodoks jurisprudence 100% itu hukum adalah rule and logic. Nah, ini yang tadi, semacam tadi saya kasih contoh-contoh, ada Klijo Sumarto yang mencuri, dia dituduh mencuri pisang kluthuk yang masih mentah itu, ya, kemudian Mbok Minah, ya, kemudian Manisih kasus itu yang di Batang itu, ya, di Jawa Tengah itu menandakan bahwa itu memahami hukum hanya sebagai peraturan dan logikanya. Nah, keadaan ini dianggap tidak adil. Akhirnya apa? Tentu ini ada latar belakangnya sendiri. Muncul gerakan untuk memfalsifikasi pemahaman hukum yang hanya sebagai peraturan dan logikanya, yaitu setelah abad 19 muncul yang kita sebut dengan sociological jurisprudence. Nah, di sociological jurisprudence, kalau tadi saya kasih bobot di ortodok itu 100% itu rule and logic, di sociological jurisprudence itu kita bisa mengurangi di sini. Jadi hukum dimaknai bukan hanya peraturan, meskipun masih berbasis pada peraturan, rule and logic, tapi sudah mulai menoleh, yaitu pada apa? Pada aspek society, pada aspek perilaku. Sehingga kita bisa kasih bobot di situ, meskipun di literatur manapun tidak ada ini. Bobot di sociological jurisprudence itu rule and logic-nya 75%. Nah, tapi untuk society-nya atau perilakunya itu bobotnya ada 25%. Nah, tapi di sini apa? Hakim Roskupon, ya, dia berpendapat bahwa bagaimana kita memutus perkara kok hanya dasarnya peraturan, lalu mengenai fakta sosial bagaimana ini? Kemudian social effect-nya bagaimana? Keadaan masyarakat yang sesungguhnya bagaimana? Nah, ternyata Roskupon tidak sependapat ketika memutus perkara itu hanya berdasar pada peraturan dan logikanya. Maka dia mengusulkan, kalau begitu ada aspek lain yang harus kita pertimbangkan, apa? Yaitu aspek society, terutama dalam adalah perilaku masyarakat. Nah, maka tadi kontennya dari 100% sudah mulai berkurang. Rule and logic-nya 75%, kemudian aspek society-nya 25%. Ini untuk sociological jurisprudence. Nah, dalam perkembangannya, ortodok jurisprudence tetap ada, maksudnya ada pengikutnya, ada pengembangnya, ada yang menerapkannya model semacam ini, tapi di sisi lain, sociological jurisprudence juga sudah mulai ada yang menganutnya, menerapkannya prinsip ini. Karena masih sama-sama eksis, maka kemudian lahirlah dua teori yang lain, teori law and society yang lain, yaitu sociolegal studies dan sociology of law. Sociolegal studies itu terutama bicara tentang aspek-aspek atau menginvestigasi tentang aspek-aspek pragmatis dari kehidupan sosial, terutama bagaimana itu nanti hukum, terkait dengan hukum itu terjadi atau diterapkan di dalam masyarakat. Nah, ini konten, ya, isinya itu bisa saya kasih bobot. Rule and logic-nya itu 50%, kemudian aspek society-nya 50%. Jadi boleh saya katakan 50-50. 50% rule and logic hukum itu, tapi di sisi lain ada 50% itu aspek society, aspek behavior. Nah, kemudian di sini yang satunya lagi apa? Sociology of law. Nah, kalau sociology of law ini tetap ini, kalau saya mengklasifikasikan sebagai law and society theories. Mungkin ada orang lain yang mengatakan ini bukan, tetapi
bukan termasuk ilmu hukum, tapi saya dari sejarah yang tadi saya katakan itu berarti sosiologi hukum juga merupakan sebagai ilmu hukum, tapi ilmu hukum dan masyarakat. Nah, kontennya bagaimana? Berbeda dengan yang, ini berbanding terbalik ini ya, dengan yang sociological jurisprudence, ini konten terbanyak justru aspek society, aspek perilaku. Maka bisa dikatakan sociology of law itu adalah the nature of society. Sedangkan sociological jurisprudence itu masih the nature of law. Nah, kembali ke konten sociology of law itu, maka konten rule and logic-nya 25%, sementara konten society-nya, konten perilakunya ada 75%. Nah, ketiganya tadi saya sebut apa? Ketiga-tiganya ya, jadi sociological jurisprudence, sociological studies, dan sociology of law ini kita sebut sebagai law and society theories. Nah, ini sudah bisa kita katakan teori yang progresif. Kenapa progresif? Karena sudah berpikir maju. Maju dari mana? Maju dari yang tadi orthodox jurisprudence. Maka bisa dikatakan hukum progresif itu juga sebagai hukum yang maju, yang lebih maju, yang berpandangan ke depan, bukan hanya berpikir tentang hukum hanya sebagai rule and logic, but also hukum itu adalah sebagai behavior, even behind behavior. Nah, kalau bicara tentang hukum progresif lagi itu, maka ada pertanyaan yang sangat menggelitik ya kita ini mengenai apa itu hukum progresif. Kemudian yang ditanyakan, masa hukum itu bisa progresif? Nah, kenapa? Karena ada orang yang mengatakan tadi, hukum itu hanya peraturan dan logika. Masa peraturan bisa progresif? Loh, ini pertanyaan apa menurut saya? Ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Karena apa? Karena ternyata peraturan pun itu juga progresif. Ya, kalau ada pertanyaan, apanya yang progresif? Maka boleh dikatakan kalau kita lihat hukum sebagai sistem, hukum sebagai sistem sebagaimana dikatakan oleh Lawrence and Friedman, ada 3. Yang pertama adalah peraturannya atau legal substance, itu peraturan hukumnya. Yang kedua adalah legal structure, jadi kelembagaan hukumnya. Dan yang ketiga adalah budaya hukumnya. Maka kalau kita bicara tentang hukum progresif, yang progresif apa? Ya bisa peraturannya. Yang kedua bisa penegak hukumnya, cara-cara menegakkan hukum. Dan yang ketiga adalah persoalan budaya hukumnya. Ini pun harus progresif. Nah, misalnya tadi yang ditanyakan, masa hukum bisa progresif? Nah, dia mengatakan tadi peraturan masa bisa progresif? Bisa. Kita lihat misalnya ya, induk dari bagaimana peradilan itu dijalankan, yaitu Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Penegakan hukum yang diharapkan pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu bukan hanya berkutat pada hukum dalam pengertian peraturan. Ternyata juga ada aspek lain, bahkan aspek filosofis. Apa itu? Aspek keadilan. Nah, di samping itu misalnya, jadi hukum dan keadilan itu bisa dikatakan ya sesuatu ya, 2 hal maksudnya, 2 hal yang harus diperhatikan bareng-bareng. Bahkan ini kalau kita lihat di rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita akan mengetahui itu di pasal 53. Ya, ayat 2 itu dikatakan bahwa ketika misalnya, memang di ayat 1-nya ditekankan bahwa hakim itu menjalankan kekuasaan kehakiman itu untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, di ayat keduanya dikatakan, ketika hakim misalnya menemukan pertentangan antara hukum dan keadilan itu, maka apa? Di situ disebutkan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Nah, ini kan peraturan tapi progresif banget. Dan saya katakan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gustav Radbruch. Anda tahu sendiri ya, Gustav Radbruch itu kan pengusung 3 nilai dasar hukum. Pertama, dari sisi filosofis, hukum itu mesti memenuhi
aspek-aspek keadilan. Yang kedua, dari sisi yuridis, hukum itu mesti memenuhi aspek kepastian. Yang ketiga, dari sisi sosiologis, hukum itu mesti memenuhi aspek kemanfaatan atau lebih lebarnya itu disebut dengan ekspediensi. Tiga itu, tapi kita juga tahu bahwa ketiga nilai dasar itu oleh Rabu dikatakan, ini akan mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Dikatakan Spannungsverhältnis. Spannungsverhältnis artinya Spannung itu spaneng. Ya, kalau orang Jawa ngomong spaneng. Spaneng itu apa artinya? Spaneng itu artinya tegang. Ya, pikiranmu spaneng, pikiranku spaneng. Oh, pikiranku lagi tegang. Lalu Verhältnis itu hubungan. Maka Spannungsverhältnis adalah hubungan ketegangan. Kenapa ada ketegangan? Karena di antara tiga nilai dasar hukum tadi akan saling menarik. Ya, karena saling menarik, ada yang kuat, ada juga yang lemah. Nah, tergantung bagaimana daya tariknya itu bagaimana. Jadi antara keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan itu nanti akan saling tarik-menarik. Nah, seselaras dengan yang tadi dituangkan dalam pasal 5 ayat 1 ya. Dan juga itu di Undang-Undang 48 2009, kemudian di RUU KUHP itu di pasal 53 ayat 2 tadi yang saya sampaikan, maka Ustadz Rabu juga punya pendirian terkait dengan hubungan ketegangan ini. Apa dia katakan? Where statutory law is not compatible with justice requirement, maka dikatakan statutory law itu must be disregarded by a judge. Nah, ini gambarnya uraiannya singkat seperti ini. Jadi misalnya bagaimana sih sikap hakim ketika menghadapi dilema antara tiga nilai dasar tadi, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah, Ustadz Rabu mengatakan bahwa ketika hukum negara itu tidak bersesuaian dengan pencarian atau perwujudan keadilan, maka hukum negara itu harus diabaikan oleh hakim. Ini kan persoalan yang serius bagi saya dan ini adalah sangat progresif. Bukan main-main ini kata-kata Ustadz Rabu ini, tapi ini yang justru jarang dipahami oleh para penegak hukum. Atau mungkin kita sendiri di kalangan teoretisi hukum, kalangan pengajar hukum tidak menekankan ini. Padahal Ustadz Rabu itu sudah mewanti-wanti kalau orang bahasa Jawa itu. Loh, kalau peraturan hukum atau state law atau hukum negara, dalam hal ini misalnya kita taruhlah itu ada KUHP, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak bersesuaian dengan pencarian keadilan, yang saya maksud adalah keadilan substantif, bukan keadilan formal atau keadilan prosedural, maka peraturan hukum atau hukum negara itu harus, ini loh bahasanya adalah must be disregarded, harus diabaikan oleh hakim. Apa ini namanya bukan peraturan tapi progresif. Loh, jadi kemudian jangan sok-sok ngomong, wah mungkin peraturan progresif, ya enggak bisa begitu. Jadi hukum progresif, peraturannya juga bisa progresif. Coba kita bayangin tadi kalau hakim-hakim itu menerapkan semacam itu, keadilan substantif itu akan kita peroleh. Lebih adil, lebih terasa keadilan itu dibandingkan hanya mengikuti bunyi-bunyi teks. Apa salah mengikuti bunyi teks? Enggak salah. Enggak salahnya di mana? Ya kalau mengikuti bunyi teks ya yang penting selamat kan gitu. Kadang-kadang menghadapi masalah yang krusial itu hakim juga mencari selamatnya sendiri. Atau istilahnya itu SDM. Selamatkan diri masing-masing gitu loh ya. Jadi ini persoalan yang sebenarnya serius, tapi karena nggak tahu ya dari sisi apakah dalam hal pendidikan hakim tidak ditekankan masalah itu, atau mungkin karena hegemoni legal positivism itu ya masih kuat. Berarti apa? Ya ini kalau menurut saya pegang itu ya dari otaknya di paling atas itu apa? MA. Mahkamah Agung juga mesti memberikan contoh bahwa loh ini loh sudah ada prinsip-prinsip hukum, teori hukum sudah mengarah ke sana. Kenapa kita masih legal positivism?
Hakim itu juga yang di bawah takut juga dikatakan, oh Anda nggak bisa ini menerapkan peraturan. Mestinya kan Anda nggak bisa menerapkan hukum secara luas. Tapi isinya menerapkan hukum itu kok identik dengan menerapkan peraturan. Ketika nggak menerapkan peraturan, misalnya untuk keadilan substantif, dikatakan Anda salah dalam menerapkan hukum. Wah, blais di sini. Maka rame-rame juga yang ada di bawah, hakim-hakim di PNPA, maksudnya PNPT, itu banyak yang mencari selamat. Dalam apa? Dalam arti apa? Ya, pokoknya aku sudah memutus sesuai dengan peraturan, ngapain aku mencari, ngapain saya melakukan kreativitas dalam penegakan hukum? Wah, aku nanti malah terancam, aku dipindah ke sana, di tempat yang paling jelek, di tempat yang paling, misalnya paling jauh. Ketakutan-ketakutan macam itu yang seringkali membelenggu seorang hakim untuk betul-betul bagaimana sih dia bringing justice to the people, menghadirkan keadilan itu di tengah masyarakat. Ini terus terang dalam hal ini kita memang sangat prihatin sekali di sini. Nah, sehingga apa? Tadi saya katakan akan muncul fakta bahwa hukum itu sangat plural di sini, ya, sangat plural. Jadi pemahaman mengenai objek, mengenai hukum itu tidak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi tadi saya katakan adalah dalam bentuk behavior. Mungkin Anda masih berpikir, masa hukum kok bentuknya perilaku itu terus piye gitu loh. Terus bagaimana itu maksudnya? Masa perilaku itu bisa dikatakan juga sebagai hukum? Nah, kita ini harus sadar betul. Ini contoh misalnya, kita akan mengatakan hukum itu perilaku. Dan pada saat itu juga, maka pengertian hukum sebagai peraturan mati. Ya, tidak berfungsi. Contoh misalnya terjadi traffic jam. Jadi terjadi kemacetan lalu lintas di salah satu traffic light, ya, di perempatan, ya, orang Jawa mengatakan bangjo, ya, karena bang hijau kuning ya sebenarnya, tapi bangjo. Di traffic light itu terjadi traffic jam. Di satu sisi, ya, jadi satu jalur itu kemacetan bisa mencapai 1 kilometer misalnya. Tapi dari arah yang lain kosong, hanya 1, 2, 3 kendaraan yang mau menyeberang di traffic light itu. Anda lihat nggak? Atau pernahkah Anda melihat polisi itu memberikan aba-aba, ada behavior aba-aba yang menyuruh, memerintahkan Anda untuk terus tetap lanjut meskipun lampu menyala merah. Sebaliknya yang di sana ada 2 polisi, berarti ada kemungkinan 2 polisi. Di seberang sisi lainnya lampunya, polisi memberikan aba-aba untuk berhenti, padahal lampunya menyala hijau. Kalau Anda misalnya sebagai orang belajar hukum, ini sudah doktor, ya, sudah belajar doktor, Anda berada di paling depan. Lalu polisi memerintahkan Anda untuk jalan, lampunya nyala merah. Kalau Anda berkutat bahwa hukum itu adalah peraturan dengan segala simbolnya, lampu menyala merah itu kan simbol, tapi that is law. Anda berkutat pada itu, maka Anda akan mungkin turun dengan teori hukum yang sudah ada di kepala Anda itu, akan Anda turun mengatakan pada polisi, Pak Polisi ini bagaimana? Pak Polisi itu penegak hukum tapi ngajari orang, ngajari masyarakat untuk tidak patuh pada hukum. Loh, kok bisa? Lah itu, wong lampu nyala merah itu artinya apa, Pak Polisi? Nah, polisi akan jawab, ya, lampu nyala merah itu artinya, simbol itu artinya harus berhenti. Loh, tapi kenapa Bapak ini lampu menyala merah malah menyuruh ini pengguna jalan, pengemudi kendaraan bermotor itu malah suruh berjalan? Ini kan artinya Anda mengajari orang, masyarakat untuk tidak taat pada hukum. Kira-kira kalau Anda itu ngomong begitu ke polisi, kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi, Mas, Anda minggir, saya tilang, melawan petugas. Coba gimana? Ya, di situ ketika Anda memahami hukum hanya sebagai peraturan, gugur di situ. Pemahaman hukum sebagai peraturan tidak lagi bisa dipertahankan. Maka apa?
behavior, perilaku polisi itu adalah hukum. Nah, kalau Suryono Sukanto mengatakan bahwa apa itu hukum? Salah satunya apa? Hukum itu ya petugas dengan segala perilakunya. Artinya apa? Petugas pun itu perilaku di situ juga bukan sembarangan. Apa maksudnya? Bertugas itu melakukan kegiatan itu untuk kepentingan umum. Dalam bahasa lebih konkret lagi apa? Polisi itu memiliki diskresi. Ada diskresi. Dari mana kita tahu ada diskresi? Ya kita lihat di pasal 18 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ada. Bahwa untuk kepentingan umum maka petugas kepolisian dapat melakukan tindakan atas pertimbangan sendiri. Loh, kalau atas pertimbangan sendiri kira-kira bisa nggak menyalahi peraturan? Bisa. Tapi itu memang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang terukur. Maka apa? Perilakunya tadi adalah hukum. Nah, ini sampai di sini saudara-saudara saya tolong juga bisa memahami bahwa oh ternyata begitu ya pemahamannya bahwa law is not only rule and logic but also behavior. Jadi perilaku itu kita katakan sebagai hukum. Nah ini nanti akan menemukan kompleksitas dari perilaku itu mulai dari apa yang dikatakan oleh Montesquieu, ada Savigny, ada Eugen Early, ada Hart, ya dan seterusnya ini. Bahkan sampai tahap yang terakhir ya di postmodern theories of legal pluralism itu ya bagaimana maksudnya hukum itu begitu plural. Bukan hanya peraturan tapi perilaku, makna perilaku dan seterusnya. Nah, itu nanti terkait juga dengan objek. Hukum berarti juga bukan hanya peraturan, perilaku, makna perilaku terus banyak macam-macam. Kalau Pak Prof. Suryono Sukanto mencoba untuk membagi itu ada 5 konsep tentang hukum. Apa itu hukum? Mulai dari pertama ada ide hukum, terutama menyangkut tentang aspek filosofisnya. Yang kedua adalah peraturan. Yang ketiga itu adalah putusan hakim atau disebut sebagai hukum in concreto. Kemudian yang keempat itu adalah perilaku yang real, ya, yang bisa didekati dari sisi kuantitatif. Kemudian ada perilaku yang sebagai simbol-simbol, itu pendekatannya kualitatif. Ini ada 5 macam. Maka dikatakan plural. Nah, apa yang menarik di sini dikatakan oleh Griffith misalnya. Legal pluralism is the fact. Yang kelima ini sebenarnya kita bisa pahami di sini. Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, is an ideal, is a claim, bahkan dikatakan an illusion. Jadi kita sadar betul di sini. Oh ternyata dalam praktek dalam masyarakat kita temukan tadi hukum itu bukan bersifat mono atau hanya berupa peraturan perundang-undangan.